Rumah itu adalah kebutuhan pokok yang semua orang harus punya. Kalau rumah itu dipajaki makin hari makin tinggi, sebenarnya ini kata sopan dari pengusiran orang miskin dari kotanya. Kita sebagai penerjemah, lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu 28 negara. Bahasa persatuannya apa di Uni Eropa? Ada yang tahu nggak bahasa persatuan di Eropa? Bahasa Inggris. Orang Perancis mau nggak bahasa Inggris? Bahasa Perancis, orang Jerman mau tidak? Di Uni Eropa sampai dengan hari ini bahasa resminya 23 bahasa. Karena itu saya sering sampaikan kepada mereka, kalau mau belajar tentang persatuan, mau belajar tentang kemauan untuk menerima keputusan bersama-sama, maka bangsa Eropa harus datang ke Asia Tenggara, belajar dari Indonesia. Karena di sini kita punya bahasa persatuan, dan kita harus melihat dunia itu sebagai tempat bukan kita dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi dunia. Itu sebabnya di Jakarta sekarang kita pasang kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. Ada jembatan yang sudah diselamatkan. Karena kapal pinisilah yang membawa pribadi-pribadi pemberani untuk melampaui batas-batas yang ada di tempat kita. Jadi saya bersyukur hari ini ke tanah para pemberani itu. Iya. Jadi mungkin pesan, ini ada kapal pinisi, ini menjangkau dunia, dan yang bisa menjangkau hanya para pemberani. Mudah-mudahan di Jakarta lebih banyak pemberani lagi seperti di Makassar. Nah, kapan-kapan ke Jakarta boleh lihat itu. Ada kapal pinisi di tengah Jalan Sudirman untuk penyeberangan sepeda. Ini penyeberangan sepeda pertama di Indonesia. Biasanya kita menyeberangin hanya orang, kalau ini penyeberangan sepeda. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita membangun persatuan. Persatuan itu tidak otomatis. Persatuan itu diusahakan. Generasi pendiri Republik menggunakan bahasa untuk membangun persatuan. Dengan ada bahasa, kita bisa komunikasi semua. Pakai bahasa. Sesudah itu, mereka bangun satu negara, Indonesia. Saya sekarang tanggung jawab di Jakarta. Jadi saya perhatikan di Jakarta ini, masyarakatnya banyak sekali yang terstratakan secara sosial ekonomi. Kalau dibiarkan, kita ingin bersatu, tapi kita tidak mengusahakan persatuan. Saya perhatikan di Jakarta ada ruang rumah, ini saya sebut ruang pertama, ruang kerja, ruang kedua, ruang ketiga itu ruang bersama di sebuah kota. Kebanyakan ruang ketiga kita serahkan kepada perusahaan private sector untuk bekerja, menyiapkan ruang ketiga. Apa itu? Mall di mana-mana. Dan mall itu ada kelasnya, ada segmen atas, segmen tengah, segmen bawah. Betul tidak? Mall itu tidak ada yang semua segmen. Mall itu pasti ada segmennya. Ya kalau swasta membuat usaha pasti pakai segmen. Pasti, tidak mungkin swasta tidak pakai segmentasi. Pakai segmentasi. Negara yang tidak pakai segmentasi. Karena itulah kenapa di Jakarta dibangun transportasi umum massal. Transportasi umum massal ini, alhamdulillah, pada saat saya mulai bertugas, kendaraan umum di Jakarta itu jangkauannya 42% wilayah Jakarta. Hari ini alhamdulillah sudah menjangkau 82% seluruh wilayah Jakarta. 2 kali lipat dalam waktu 3,5 tahun. Dan jumlah dan terintegrasi. Kata kuncinya satu, integrasi. Integrasi tiket, integrasi rute, dan integrasi manajemen. Begitu itu terintegrasi, orang mau naik kendaraan umum. Tapi kalau tidak terintegrasi, jangan harap. Nah, kenapa kendaraan umum ini penting? Kita selalu bilang kendaraan umum mengurangi kemacetan, ya itu penting. Kendaraan umum mengurangi polusi, ya itu penting. Tapi yang jarang dibahas itu kendaraan umum untuk membangun perasaan persatuan. Bangun kendaraan umum untuk bisa kita memiliki rasa persatuan, rasa kesetaraan. Ada satu tempat yang kalau kita datangi kita merasa setara. Hotel ini belum tentu memberikan rasa setara, tapi ada satu tempat yang selalu kalau kita datang pasti setara. Namanya tempat ibadah. Karena itu datang ke masjid, walaupun sangat miskin, percaya diri untuk duduk soft paling depan. Betul kan? Tidak ada masjid kelas atas, masjid tengah, masjid bawah. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau namanya tempat ibadah itu pasti setara. Kita merasakan bahwa datang sebagai makhluk di sana berhadapan dengan sang Khalik. Kita semua sama. Negara ketika membangun fasilitas itu membangun perasaan kesetaraan. Begitu kita bangun kendaraan umum,
Sekarang alhamdulillah penumpang kendaraan umum Jakarta itu per hari dulu 350.000. Sekarang alhamdulillah naik 1 juta orang per hari. 3 kali lipat naik. Jadi kalau yang tambah itu adalah jumlah bisnya, ya berarti kita punya uang. Tapi kalau yang tambah itu jumlah penumpangnya, berarti orang berubah perilakunya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Untuk kota sebesar Jakarta ini penting. Mengapa? Jakarta itu penduduknya 10 juta, motornya 13 juta. Iya betul. Jumlah sepeda motor di Jakarta itu jumlahnya 13 juta, mobilnya 3 juta. Kalau semua pakai kendaraan pribadi keluar, kota ini berhenti. Coba aja semua orang keluar, berhenti kotanya. Karena itu kendaraan umum jadi penting, dan semua kota modern dunia pasti menggunakan kendaraan umum massal, pasti. Nah, apa konteksnya dalam persatuan? Begitu bangun kendaraan umum, maka di atas kendaraan umum itu orang dididik untuk punya perasaan kesetaraan. Tidak ada VIP, tidak ada bisnis, tidak ada ekonomi. Semua duduk di kursi yang sama, semua berdiri di tempat yang sama. Kesetaraan itu hadir setiap hari dalam kegiatan. Nampaknya ini sederhana, tapi itu yang membuat perasaan kesetaraan itu bisa tumbuh. Kami ikhtiarkan di Jakarta, dan sekarang alhamdulillah kalau naik kendaraan umum, Bapak Ibu akan menyaksikan banyak mereka yang berprofesi manajemen tanah atas menggunakan kendaraan umum, karena mereka merasakan kenyamanan. Tapi yang dibangun apa? Perasaan kesetaraan itu. Bangun taman, tadi disebutkan trotoar itu alhamdulillah, kalau tadi kan berapa 130, sekarang sudah jadi 241. Jadi alhamdulillah sudah 241 trotoar, kilometer trotoar, karena orang jalan kaki itu setara. Nah, ini sebuah transformasi kota yang terkait dengan ruang ketiga. Tapi yang tidak kalah penting, di Jakarta ini bisa ketemu yang orang super kaya Indonesia dan masyarakat super miskin Indonesia. Tempatnya di Jakarta. Mau ketemu dua ekstrim itu ada, ekstrim kaya dan ekstrim miskin. Dua-duanya ada di Jakarta dan kita bisa temui. Karena itu kemarin kita buat kebijakan berkeadilan. Persatuan tidak bisa ada dalam ketimpangan. Bagaimana membangun persatuan dalam ketimpangan? Tidak bisa. Persatuan itu hanya bisa hadir kalau ada rasa keadilan. Karena itu ikhtiar kita menghadirkan rasa keadilan. Keadilan itu harus dibangun. Dan alhamdulillah, ini bicara soal keadilan. Tadi Bang Ridwan sempat cerita soal PBB. Di Jakarta ini PBB-nya kadang-kadang Masya Allah harganya. Kalau yang punya properti di Jakarta pasti merasakan. Kan pusing lah. Pusing, apalagi kalau properti tempat yang strategis. Pondok Indah, Menteng. Semenjak kami bertugas, tidak ada kenaikan PBB di Jakarta. Kenapa? Tidak ada kenaikan. Justru yang dibalik, banyak orang dibebaskan PBB di Jakarta. Kenapa? Saya mau melihat rumah itu adalah kebutuhan pokok yang semua orang harus punya. Kalau rumah itu dipajaki makin hari makin tinggi, sebenarnya ini kata sopan dari pengusiran orang miskin dari kotanya. Jadi cuma dibungkus dengan kalimat namanya bayar pajak bumi dan bangunan. Nanti mereka yang tidak bisa bayar pajak bumi dan bangunan pelan-pelan akan tergeser. Kalau pajak bumi bangunan itu ditinggikan karena dipakai kegiatan produktif, boleh. Dipakai kantor, dipakai usaha, maka nilai tambahnya dibagi. Sebagian masuk ke kita, sebagian masuk ke negara. Tapi kalau untuk hidup kita itu butuh tanah, butuh rumah. Justru itu yang harus dikoreksi. Kita mulai kemarin dengan orang-orang yang berjasa. Semua guru di Jakarta bebas PBB, semua pensiunan bebas PBB, semua pengangguran. Bapak Ibu, banyak sekali pensiunan ASN yang mereka kredit rumah tahun 80-an di rumah yang lokasinya di pinggir. Contoh Kelapa Gading. Kelapa Gading itu tahun 80-an di pinggiran, Bapak Ibu. Tahu Kelapa Gading kan? Itu pinggiran. Sekarang Kelapa Gading itu maju berkembang. Dan mereka dulu nyicil rumah di sana, sekarang mereka nyicil bayar PBB. Ironis bukan? Di situ kemudian semua pensiunan 0 rupiah, semua orang yang berjasa 0 rupiah.
sampai 3 generasi. Sampai 3 generasi mereka dibebaskan. Justru sekarang kita lagi dalam proses reform. Cuman reformnya saya ceritakan dulu di sini, harus selesai dulu. Kami biasa mengerjakan baru mengumumkan. Kalau diumumkan dulu rame duluan. Selalu rame duluan. Sama seperti membangun Jakarta International Stadium. Itu dikerjakan dulu baru diceritakan. Saya bawa filenya itu. Boleh ditunjukkan nggak? Nah ini cara. Nanti mudah-mudahan di Makassar akan terbangun stadion kapal. Ini bagian atasnya bisa dibuka dan ditutup. Saya cerita sedikit ya, kenapa bisa dibuka dan ditutup. Karena kita tinggal di Katulistiwa, dan di Katulistiwa itu tidak bisa main sepak bola jam 10 pagi, tidak bisa main sepak bola jam 2 siang. Kenapa? Tidak ada pemain yang tahan dengan sinar matahari sekuat Katulistiwa. Karena itu kalau desain stadion yang mirip dengan Eropa, apa? Sekarang di Eropa mainnya musim teduh. Mereka bisa main jam 2, mereka bisa main jam 10. Kita tinggal di Republik Indonesia, desainnya harus mencerminkan iklim Republik Indonesia. Jadi jangan kita copy paste. Kalau kita copy paste akan jalan. Karena itu diubah menjadi bisa buka tutup supaya hujan bisa dipakai, siang hari bisa dipakai. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, maka pertandingan itu bisa diselenggarakan jam 10, jam 2. Sampai ada satu hal lagi. 86% penduduk Republik ini beragama Islam. Dan yang Muslim punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Lihat pertandingan. Saya pernah datang pertandingan sepak bola jam 7 malam. Begitu saya sampai stadion, saya langsung sholat dulu. Bisa mana saya sholat? Karena ruangnya kita VIP, jadi sudah dulu sholat. Selesai sholat, saya masuk ke tempat duduk. Lihat puluhan ribu di sana. Saya perhatikan di mana mereka sholat maghrib. Ini mereka bukan musafir. Safar dari mana mereka? Dari musafir. Itu semua jamaah kosong itu. Semua stadion. Coba perhatikan. Pertandingan jam 7 ada jamaah semua sholatnya. Kita bilang jangan. Kita buat stadion yang tidak ada kewajiban yang harus terbatalkan. Mereka bisa nonton. Jadi dengan pertandingannya siang, tidak perlu pertandingan jam 7 malam. Selama ini kenapa pertandingan jam 7 malam? Karena nggak bisa pertandingan siang, harus pertandingannya sore atau malam, dan konsekuensinya banyak sekali yang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Bagaimana kita 10 tahun jauh dari Allah nanti? Apa rancangan yang dibuat sehingga mereka bisa menjalankan kewajibannya? Insya Allah kita bisa jawab. Sudah dirancang untuk tidak harus membatalkan sholat maghrib rame-rame tiap pertandingan itu terjadi. Insya Allah nanti di Makassar bisa lebih besar lagi stadion. Bisa diselesaikan, lihat dalamnya. Itu dia, bisa teruskan. Oh diulang, oke. Jadi segera ilustrasi saja. Ini salah satu proyek yang dikerjakan dengan perencanaan yang benar, tapi tidak penuh gegap-gempita. Nanti tepuk tangannya kalau sudah selesai. Sebelumnya kita jalani saja dengan tenang sampai semuanya berakhir. Karena di Jakarta ini seringkali barang kecil jadi besar, jarang besar jadi kecil.
yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Ada yang terperosok aja ramai betul di Jakarta. Padahal ini barangnya nggak segede gini. Jadi kita coba jalankan itu dengan baik. Jadi kembali, stadion ini juga begitu. Kita ingin mempersatukan tempat ini nantinya dipakai bukan hanya untuk olahraga. Semua kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan seni bisa dikerjakan di tempat ini. Jadi bukan hanya untuk satu jenis kegiatan. Nah, saya ingin terus kasih soal keadilan tempat ini. Kami di Jakarta itu punya begitu banyak kasus, bukan hanya soal PBB, tapi warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar, air, listrik. Tadi pagi saya ceritakan pada Bang Muhammadrum dan teman-teman bahwa banyak orang-orang di Jakarta, keluarga tinggal di tanah yang tanahnya sengketa karena BUMN. BUMN itu dapat tanah dari pemerintah Belanda karena perusahaan Belanda. Tapi sekarang diduduki oleh warga. Warga tinggal puluhan tahun. Dan kalau tidak punya IMB, maka mereka tidak bisa dapat aliran listrik, tidak bisa dapat aliran air bersih. Konsekuensinya, miskin di Jakarta itu biaya hidupnya lebih mahal daripada menengah ke atas. Karena air yang dibutuhkan, mereka harus beli galon, jerigen yang harganya lebih mahal. Jadi kita kemarin bikin terobosan. Di tanah-tanah itu kita berikan IMB, tapi IMB-nya beda. Ini pertama kali di Indonesia, IMB-nya per RT, seluruh rumah satu dokumen IMB. Dan ketika itu diberikan, maka satu RT bisa dapat aliran listrik, satu RT bisa dapat aliran air. Soal status tanahnya biar diselesaikan di pengadilan, tapi soal penyelesaian kebutuhannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadi. Jadi kita nggak terlibat, ini mau tanah di siapa, selesaikan saja antar dua belah pihak. Tapi butuhnya listrik, butuhnya air jangan diputus. Kita ini malah kadang-kadang jadi negara yang pelit sama rakyatnya. Justru kalau jadi negara itu jangan pernah pelit sama rakyatnya. Dibalik. Apalagi kalau bicara tanah. Dulu tanah milik siapa? Kita juga karena menang perang dapat tanah. Kira-kira begitu. Ini yang coba kita dorong perasaan keadilan sehingga warga itu tidak merasa nomor 2 dan nomor 3 di kota ini. Banyak sebetulnya PR-PR kita, tapi ikhtiar untuk menghadirkan keadilan sosial ujungnya nanti ada persatuan. Jangan harap muncul persatuan tanpa keadilan sosial. Keadilan jadi penting. Nah, kami berharap ini nanti bisa kita jalankan lebih luas lagi. Saat ini kita tunaikan di beberapa lokasi di Jakarta, mudah-mudahan nanti lebih luas dan kita nanti boleh diskusikan lebih jauh. Bung Marum nanti kita bahas lebih jauh, tapi ini pengantar pembuka dari saya tentang apa yang kita kerjakan di Jakarta dan bagaimana dampaknya untuk menjaga persatuan di Indonesia. Terima kasih.